Selamat siang, saya dengan Budiman Arif hari ini akan memberikan pra-asesmen tentang rencana uji kompetensi instruktur yang kami hormati Ketua Umum DPP APSI Bapak Udinain, kemudian yang kami hormati Bapak Arif Budiman. Beliau adalah asesor yang akan memberikan pra-asesmen pada hari ini yang kami hormati, kemudian para peserta yang berbahagia. Puji dan syukur disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada sore hari ini alhamdulillah kita bisa dipertemukan di ruangan yang cukup nyaman ya untuk berangkat pada cara yaitu pra-asesmen yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari ini sampai sore, dan akan kita tindak lanjuti insya Allah besok, yaitu asesmen yang akan kita mulai rencananya mulai jam 8 sampai dengan selesai. Semua itu adalah merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh DPP APSI bekerjasama dengan LSPII, yaitu berupa pelatihan instruktur untuk level 3 junior trainer ya. Dan acara pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua nanti ada sepatah dua kata dari Ketua Umum APSI, kemudian kita teruskan dengan pembacaan doa, lalu foto bersama, dan nanti kita akan teruskan dengan pra-asesmen. Baik Bapak Ibu dan yang kami hormati, marilah kita acara pada hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, dan kita melangkah acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ketua DPP dan DPP APSI untuk kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Budiman, Direktur LSPII, yang pada hari ini akan memberikan pre-assessment untuk kita semua. Pak Tarmono dari DPP ILSI, seluruh peserta instruktur sertifikasi instruktur yang pada hari ini telah hadir, tinggal kurang satu peserta yang belum hadir, tapi masih ada di jalan. Pak Budiman, saya perkenalkan, ya, Pak. Kami dari APSI, Pak.
Asosiasi Pelatihan dan Penempatan Pekerja Rumah Tangga seluruh Indonesia. Anggotanya itu adalah lembaga pelatihan kerja dan lembaga penempatan pekerja rumah tangga. Jadi kami setiap hari bergelut dengan yang namanya pekerja rumah tangga, Pak. Pekerja rumah tangga itu ya termasuk pengasuh anak, merawat orang tua, pengasuh bayi dan sebagainya. Itu adalah pekerjaan kita sehari-hari. Nah, untuk kesempatan ini dalam rangka meningkatkan sumber daya yang kita tempatkan, Pak, maka langkah awal adalah tentunya para instrukturnya harus dibekali suatu pelatihan. Mereka sudah ikut pelatihan, Pak, sudah melatihan instruktur yang kita selenggarakan sendiri. Dan pada hari ini supaya lebih kompeten, Pak, maka kita kemarin ngobrol sama Pak Tarmono, dengan LSPG aja. Oke, siapa aja, Pak? Yang penting dapat memberikan tentunya pengalaman baru bagi kami. Karena ini pertama kali, Pak. Ya. Pertama kali kita laksanakan dan sambutannya sebenarnya luar biasa. Begitu kuota ditutup, baru mau daftar, Pak. Ya, insya Allah gelombang kedua nanti kita akan adakan kembali. Saya hanya titip kepada teman-teman instruktur yang dalam 2 hari ini akan melaksanakan kegiatan di sini, ikutin semua apa yang ada di sini, karena bekal yang saudara dapatkan di sini akan dibagi di lembaga ibu di sana, dan ibu juga bertanggung jawab karena yang mengirimkan bosnya. Ketua lembaganya. Jadi tunjukkan bahwa saudara-saudari semua layak untuk dikirim mengikuti sertifikasi instruktur pada sore hari ini. Saya rasa itu barangkali apa yang dapat saya sampaikan, dan saya nitip, Pak, anak-anak saya untuk mendapatkan asesmen dari Bapak dan tim nantinya. Mudah-mudahan apa yang diberikan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Bila ada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Budi yang telah memberikan arahan kepada kita, dan agar acara pada hari ini bisa berjalan seperti apa kita harapkan dan akan diteruskan besok, maka marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, dengan demikian maka acara pembukaan telah berakhir, dan kami silakan acara maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya, dalam rangka untuk kepentingan dokumentasi dari panitia, kita akan foto bersama. Jadi mari ibu-ibu kita belakang di sebelah sini. Kira-kira cukup ya. Silakan ke maju semua. Kita akan ambil gambarnya. Ayo silakan. Ada sedikit.
Selamat siang. Saya dengan Budiman Arif hari ini akan memberikan pra-asesmen tentang rencana uji kompetensi instruktur atau biasa disebut uji kompetensi metodologi. Di sini sudah hadir beberapa peserta, akan diberikan pra-asesmen. Besok mereka ikut uji kompetensi atau ikut asesmen. Jadi hari ini diberikan formulir pendaftaran, formulir asesmen mandiri, kemudian diminta mereka menyiapkan bukti-bukti bahwa mereka ini adalah instruktur. Bukti itu bisa berupa surat keterangan, bisa juga pernah mengikuti pelatihan di bidang instruktur. Nah, demikian secara singkatnya. Besok mereka diuji oleh asesor dari LSPIKI, Lembaga Sertifikasi Profesi Instruktur Kompeten Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Privasi maksudnya tidak diganggu orang lain, begitu ya? Nggak boleh. Jadi nyaman, tidak terganggu oleh. Pasti yang bisa ada AC dan nggak panas. Ya, tadi sudah ruangannya nyaman, ada AC. Sekarang tidak berisik. Ruangannya bersih. Nyaman dan tidak berisik. Tidak berisik tadi ya udah disampaikan. Kemudian dilarang merokok di ruangannya. Itu dari sisi kesehatan. Bagaimana dari sisi keselamatan? Apa yang perlu diperhatikan? Stop kontaknya tertata, jangan nanti berantakan, karena kalau kesandung, jatuh, atau bisa kestrom listrik ya, itu dari keselamatan. Apalagi Menjaga dan merawat diri supaya jangan jatuh. Berarti yang perlu diperhatikan apa? Ketika kita menyiapkan susu dan membuat susu untuk bayi, pastikan botol harus bersih. Ya, pastikan peralatan untuk merawat bayi kondisinya steril. Kemudian tidak jauh dari tempat kita bekerja. Gampang diraih. Oke, hari ini kita sudah mendapat setengah perjalanan mendokumentasikan sertifikasi untuk instruktur BNSP oleh APSI sama LSPIKI. Kalau nggak salah itu sih namanya ya guys ya. Oke, ikuti terus ya. Kita dari rangkep job ini dari PKB sekaligus buat APSI. Senang ya. Ada 3 hal pokok yang harus kita bahas hari ini. Anda setuju kita lanjutkan pembelajaran ini? Setuju. Oke. Ya. Jadi sambil ngomong, sambil mereka memperhatikan layar. Gaya itu harus muncul. Gaya mempresentasikan, gaya menyampaikan materi, gaya mempresentasikan. Menyampaikan materi adalah dengan berkomunikasi. Harus terjadi 2 arah. Saya menjelaskan, dia bertanya. Dia tidak mau bertanya, saya bertanya. Nah, begitu kira-kira nanti logikanya. Pakai PowerPoint
Jadi harus bisa dong hidupin komputer, cari di mana foldernya, apa nama filenya, klik, kemudian sambungkan LCD-nya ke laptop. Yang kedua, bagaimana peralatannya disiapkan. Yang ketiga, rapikan kembali setelah selesai digunakan peralatan itu. 3 hal itu. Nah, berbalik, mengganti-ganti modelnya, itu tingkat lanjut. Ini nggak sampai ke situ. Hanya bagaimana colok ke LCD, buka folder, baca filenya, klik, muncul di layar. Nah, junior trainer, berarti sudah Anda lalui. Tinggal meningkatkan ke level 4, level 5, dan seterusnya. Kemudian mengelola bahan pelatihan. Ini perlu mengelola bahan pelatihan. Apa sih bahan yang pertama diperlukan untuk sesi pertama? Bahan yang diperlukan untuk sesi kedua, itu dibuat, diisi. Nomor 1 bahannya apa? Susu ya? Nomor 1 bahannya Apa? air baru susu. Hah? Air. Ukurannya Ukurannya 50 cc. Matang atau boleh air biasa? Air hangat. Dibuat bahannya. Nomor 2 apa lagi? Bahan ini ya, bahan dulu. Air, susu. Nomor 2 susu. Berapa ukurannya? Berapa cc? Ada mereknya enggak? Mereknya apa? Nomor 3 menyajikan susunya pastikan kental atau encer. Nah, jenis susunya. Untuk siap saji apa untuk dibawa keluar pekan. Nah, seperti itu. Baru masuk yang berikutnya apa? Peralatan apa yang diperlukan untuk Popok bayi, baju bayi, termos buat susu, botol air hangat. Nah, itu dia dulu. Yang pertama kan tadi mengolah susu, berarti botol. Peralatan nih, botol, air hangat enggak? Air hangat itu bahan. Termos. Bahan itu habis pakai. Susu habis pakai, istilahnya buang udah. Nggak perlu dirawat, dibersihkan, dilap, enggak. Itu bahan. Air panas, ayo habis dipakai, istilahnya udah buang, istilahnya nggak digunakan lagi di pelatihan ini. Tapi kalau peralatan jangan dibuang, ya. Bak mandi selesai digunakan, buang, enggak kan? Dirawat kan, dibersihkan, disimpan lagi untuk dipakai besok. Itu peralatan. Kalau peralatan itu dirawat, disimpan kembali. Tapi kalau bahan tidak. Bahan satu lagi adalah materi. Umpamanya materi fotokopian diberikan nggak ke peserta? Ada kan? Atau ada diktatnya? Ada diktatnya, buku belajarnya. Ada buku panduannya. Nah, buku panduannya itu bahan. Kasihkan, terserah. Dia yang ini, dia yang merawat, bukan kita. Apakah mau dia buang, mau dia simpan, mau dia taruh di mana, terserah dia. Tapi kita sebagai pengelola pelatihan itu adalah habis buang. Berikan ke dia. Paling kita besok nanya di mana ininya, dokumennya, supaya kita pelajari yang halaman 150. Nah, seperti itulah Bapak Ibu unit kompetensi
instruktur junior 8. Ada yang mau bertanya, yang mana yang bingung? Emang udah pintar-pintar apa? Kayaknya nggak ada yang bingung gitu. Paham? Ya? Sedikit-sedikit Pak. Sedikit-sedikit sudah bagus. Daripada teman kita ini ada yang nggak paham, ada yang nggak paham. Paham ya? Oke, bagus ini. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari APSI yang pada sore hari ini kita melakukan kegiatan sertifikasi instruktur BNSP, dan baru saja acara pembukaan sudah kita mulai dan nanti akan dilaksanakan pre-assessment. Besok sampai sore akan dilaksanakan sesi assessment. Mudah-mudahan seluruh peserta dapat menikmati kegiatan ini dan dapat melaksanakan tugas dari lembaga masing-masing, sehingga hasil pada hari ini dan besok bisa dibawa pulang ke lembaganya untuk kemajuan pekerja rumah tangga yang kita miliki. Terima kasih. Salam APSI. Keren bahasanya dia. Privasi ya Pak, katanya gitu. Betul, kan harus ada ruang tersendiri. Iya maksud dia seperti itu ya. Saya ngeledekin dia aja. Saya privasi itu biasanya kan bos-bos bicara di rumah makan, di restoran ya kan, tidak terganggu orang lain gitu kan. Nah, kelasnya kelas tinggi kan, privasi itu kan. Ya omongannya tinggi tuh. Bagus dia. Nah, pertanyaannya, apakah semuanya punya unit kompetensi masing-masing? Tadi saya berusaha download nggak dapat saya yang itu, yang 239 2020. Kok nggak keluar ya downloadnya? Ini udah ada di sini ya. Siapa namanya? 2022 ya, 2022. Punya grup ini, grup kelas ini ada ya. Oh ya bagus kalau gitu, punya grup kelas. Siapa yang bisa ngirim ke saya atau bisa luka, apa istilahnya? Cuil. Nah, sompel itu yang tepat. Saya lupa itu kalimatnya karena jarang diomongin. Jangan ada yang sompel. Katakan bayi di ranjang tidur, pastikan ranjang tidur terkunci. Begitu. Periksa dulu, tapi kalau dikunci nyaman enggak? Kalau dikunci nyaman. Nah, jangan-jangan udah gemboknya udah rusak, dikunci, ditendang, atau nggak bisa dibuka, atau begitu dibuka roboh. Harus memperhatikan tempat tidur, memperhatikan botol susu, Ya. memperhatikan posisi anak tidur. Nah, itu dari sudut K3. Jadi jangan katakan saya jago ngajar dia kalau tidak memperhatikan K3. Perhatikan K3-nya. Bukan masalah jago atau pintar mengajar orang lain, tapi dari sudut K3 sudah diperhatikan. Satu lagi, titik berkumpul. Udah biasa kan? Kalau terjadi gempa atau kebakaran, kita yang ada di sini jangan panik ya. Keluar lewat pintu situ, kemudian jalan ke depan. Di depan itu ada lapangan, di sana ngumpulnya ya. Jangan ke belakang itu buntu nanti kalau. Dengan yang ada. Iya. Begitu juga kita mau mulai pembelajaran. Saya sekarang akan memberikan materi. Siapa yang mau ke kamar kecil, saya kasih waktu. Jangan pada saat pembelajaran Anda sibuk bolak-balik ke belakang, temannya terganggu. Contohnya seperti itu. Jadi seorang yang kompeten berarti harus memperhatikan K3. Kemudian mengaplikasikan keterampilan dasar komunikasi.
Seorang instruktur yang baik itu harus bisa ngomong, bisa berkomunikasi. Itu nanti yang ditunjukkan di depan ya, kalau Bapak Ibu sekalian tampil ke depan. Bagaimana yang dinilai? Salah satunya yang dinilai adalah saya sebagai instruktur yang 9 orang ini jadi peserta. Ibu mengerti apa yang saya sampaikan tentang materi merawat bayi barusan? Bisa ya? Bisa diikuti? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Bisa berkomunikasi. Jadi jangan nanti saya ajarkan ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3 ini. Udah ya, kerjain PR-nya, selesai kita hari ini. Itu bukan berkomunikasi namanya. Kalau berkomunikasi itu harus dua arah baru berkomunikasi. Ada yang menyampaikan pesan, ada yang menerima, itu baru komunikasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ngajar komunikasi. Saya menyampaikan pesan, dia menerima pesan. Ada feedback. Kalau nggak ada feedback ya percuma. Bapak Ibu nggak berhasil jadi seorang instruktur. Sampaikan pesan. Pesan itu berarti kan materi kan? Materinya bagaimana merawat bayi. Sampaikan itu. Setelah disampaikan, tanyakan ke peserta yang dilatih. Kemudian dia jawab, terjadi komunikasi. Jadi itu besok harus terjadi komunikasi. Kuncinya yang memberi materi di depan kelas itu temannya bantu. Saya mau nanya. Berarti pesannya duluan datang dari komunikasi, duluan datang dari peserta. Bantu dia. Takutnya dia lupa karena berdiri aja sudah gemeter. Bagaimana mau nanya orang lain? Materi aja udah kepikir, apa lagi ya. Nah, tolong dibantu. Bantunya jangan yang sulit, ya. Saya tanya yang sulit supaya dia tambah gemetar gitu. Jangan. Cari bantu dia dengan pertanyaan yang dia sampaikan. Bu, kalau ini bagaimana cara mengganti popoknya? Nah, itu seperti ini. Wah, dia semangat langsung. Karena dia tahu. Semangat langsung berarti kompetensinya dapat. Nah, kuncinya di situ besok. Tapi kalau sudah pengajar senior, instruktur senior, tidak perlu dikasih tahu, tidak perlu ada yang nanya. Dia memaksa yang peserta ini ada yang bertanya. Ada yang mau bertanya? Nggak ada. Oke, sekarang saya mau bertanya. Apa yang dimaksud dengan ini? Itu kira-kira. Dia jawab. Oke, jawabannya kurang pas. Coba ke sini. Ada yang mau ditambahkan jawaban dia? Nah, gaya komunikasi, ya. Nah, seorang instruktur besok harus seperti itu. Kemudian ya, mau pakai elemen 1 atau elemen 2? Menyiapkan perlengkapan mandi bayi. Ini kan elemen 1 kan? Atau memandikan bayi. Menyiapkan perlengkapan bayi, Pak. Ini dulu dong. Apa harus satu orang satu gitu atau besok boleh? Satu orang satu elemen. Boleh milih gitu ya? Iya, milih. Ya, saya mau suruh supir saya bawa upang, mungkin saya mau praktekkan cara Boleh ya. pakai upang gitu. Betul. Nanti suruh Andi anterin upangnya. Harus sekarang Pak milihnya. Sekarang. Nggak boleh ragu-ragu. Biar cepat. Aku tak memandikan. Karena saya mau masuk ke bagaimana membuat materinya. Saya lagi.
013. Ini 013 ya. Dia tuh 013. Memelihara kebersihan tubuh bayi. Ingat. 013 memelihara kebersihan tubuh bayi. Pilihnya elemen 1 atau elemen 2? 1. Siapa sih ketua kelasnya di sini? Belum ada ya? Harus ada. Ayo, siapa yang ditunjuk ketua kelas? Kesepakatan, siapa? Siapa? Dia kan dari faktor beda. Ya udah, yang kecil sendiri ketua kelas ya. Tolong catat dia. Dia namanya siapa? Ika Ayu. 013 unit kompetensinya menggunakan elemen 1, menyiapkan perlengkapan mandi bayi. Lumayan, ada 6 KUK, ada 6 bagian yang perlu dijelaskan. Tapi kalau itu tugas sehari-hari ya nggak susah lah menjelaskan itu. Ya, tahapan cara memandikan bayi dilakukan untuk menghindari reaksi negatif. Tahu kan itu ya? Kemudian wajah, kepala, dan badan bayi dibersihkan menggunakan perlengkapan bayi. Wajah, kepala, dan badan bayi dibersihkan menggunakan perlengkapan. Apa perlengkapannya? Wasap. Begini loh yang 1-2. Yang 1-3. Bagian kelamin bayi dibasuh dengan hati-hati sesuai prosedur. Prosedur cara kelamin bayi itu mana duluan? Saya nggak tahu, ibu yang tahu kan? Ya, mulai dari atas malah ya, bukan dari bawah ya. Dari atas 1-3, 2-3. 2-4-nya badan bayi dikeringkan dengan handuk yang bersih. Ambil handuk yang bersih, dilap dengan hati-hati. Yang lembut ya. Tapi dia bilang bersih tuh. Kalau kasar gimana? Ya jangan kasar banget lah. Saya berdebat sama dia ya. Bayi dikenakan pakaian bersih dan rapi. Ambil pakaiannya bagian bawah, kemudian bagian atas. Atau sekaligus ada yang pakaian sekaligus atas bawah. Ini kenakan, gunakan. Peralatan mandi bayi dirapikan. Rapikan lagi peralatan mandi. Selesai. Bisa nggak ngajar itu besok? Saya aja bisa. Iya, cuman kurang ini aja, kurang mulus menyampaikannya. Itu yang diajarkan besok di depan kelas. Siapa yang mau pilih 2? 1 sudah diambil. Ada yang mau ambil 2? Nggak ada. Beda-beda, nggak boleh sama. Kalau mau yang lain lagi, cari. Itu kan tadi 13. Saya mau 14 Pak. Oh boleh 14. Apa 14? Ini 14. Menangani buang air besar. Janganlah ya. Nggak apa-apa. Siapa yang mau ngambil 14? Sudah punya kan unitnya kan? Di grup ada kan? Cari nomor berapa? Tolong catat di kertas. Saya nomor 14 elemen 1. Atau saya nomor 14 elemen 2. Nih. Namanya jangan lupa tulis. Nih, saya nomor 14 elemen 1. Saya nomor 14 elemen 2. Saya nomor 14 elemen 3. Sepakat ya. Jangan nanti nomor 14 ini nomor 2, ini nomor 2, ini nomor 2. Nggak boleh sama, harus yang 2 ngalah. Yang duluan ngasih ke depan itu yang diterima. Saya deh. Bapak? Saya memberikan formula pada bayi 019. Nomor 19. Ya. Sudah ada yang pesan 019, jangan ambil ya. 019 jangan ada yang mengambil. 15, saya 14. Catat, tulis namanya.
Nomor berapa? Elemen berapa? 019, 18, 19. Nih 19. Memberikan susu formula pada bayi. Elemen berapa? Elemen 1. Merencanakan pemberian susu formula. Sudah ada yang ambil 19 nomor 1. Tolong Bu Ketua. Naili dari CV DSS. Ada di sini. Halaman kode unit 13. 13 nomor 1 udah, nomor 2. Nomor 2. Ini nomor 2. Ya, ini bukan ya, yang 13 tadi. 13. Membandingkan bayi. Ya, tadi 13 1, 13 2. Ayo, yang lain cepet. Tulis di kertas, kasih ketua kelasnya, ya. Untuk apa? Ice breaking. Ayo, yang biasa di, ya sini cepat. Yang biasa di LPK-nya seperti apa gitu. Saya kan nggak ngerti. Ice breaking saya cuman semangat pagi, cuman gitu doang. Nah, ini kita dibantu. Oke, silakan. Apakah berdiri mereka atau gimana? Kasih ice breaking? Ice breaking apa yang tahu? Hah? Apa yang biasa? Steam maker. Steam maker. Oke. Steam maker dari itu untuk nasi. Nah, boleh. Itu aja. Mulai dari Ya. Gimana mengelola mereka supaya semangat, supaya berdiri ini? Oke. latihan saya presentasi dulu besok mengenai Boleh. Ya. Pak, nanti kalau salah tolong diperbaiki. Boleh, siap. Dah. Aduh ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mohon lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Perkenalkan, saya Ika Yuluki Anggrani dari PT Permata Kasih Bunda Indonesia. Saya akan menyampaikan materi tentang empasi, yaitu menggunakan metode alat steam maker. Nah, sebelum saya memulai mendemonstrasikan materi saya, untuk Bapak dan Ibu mohon diperhatikan terlebih dahulu. Grogi Pak. Ya. Baik, nggak lama-lama, saya langsung ke materinya saja. Untuk empasi itu kita berikan pada saat bayi usia 6 bulan, usia baby 6 bulan. Nah, pada tahap pertama empasi itu menu tunggal. Menu tunggal itu mulai dari pisang yang kita haluskan atau kita saring yang jadi lembut, lalu dicampur dengan ASI atau dicampur dengan susu formula. Boleh pisang, boleh alpukat, boleh pepaya. Nah, itu pada metode pemberiannya itu dari usia 6 bulan sampai 14 hari pertama. Pada usia 14 hari pertama itu untuk mendeteksi apakah bayi sudah mampu memberikan sudah mampu menerima makanan selain ASI. Yang kedua itu untuk mendeteksi apakah bayi ada alergi terhadap makanan. Nah, seperti itu. Nah, jadi waktu pas 14 hari pertama tidak ada gejala klinis, maka kita bisa lanjut ke menu 4 bintang. Menu 4 bintang itu apa? Yang terdiri dari 1 karbohidrat, 2 protein nabati, 3 protein hewani, keempat sayur, dan pelengkapnya yaitu lemak. Lemak itu bisa didapatkan dari margarin, minyak, dan santan. Nah, untuk karbohidrat itu sendiri bisa dari beras, terus ubi, kentang, sama singkong. Untuk protein hewani bisa dari telur,
terus daging, ayam dan lain-lain. Nah, untuk protein nabati dari tempe, tahu, kacang-kacangan atau edamame. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita lanjut ke proses mulai dari penyiapan perlengkapan terlebih dahulu, yaitu ada slow cooker atau steam maker. Nah, karena kita fokusnya pada siang hari ini steam maker, lalu kita siapkan terlebih dahulu steam makernya, lalu bahan-bahannya terlebih dahulu. Untuk bahannya itu ada beras, kita bikin bubur sapi sama wortel tahu. Jadi kita siapkan terlebih dahulu alatnya, lalu kita siapkan bahannya itu ada tahu, ada daging, terus ada wortel, sama ada beras. Jadi terus untuk yang lemaknya kita pakai minyak olive oil. Nah, setelah kita siapkan bahannya, lalu kita siapkan perlengkapannya. Perlengkapannya mulai dari steam maker, mangkuk, sendok untuk makan bayi, lalu food store kalau misalkan nanti dipakai untuk jangka pagi, siang, sore. Nah, kayak gitu. Terus aduh, lupa namanya. Iya Pak, tunggu sebentar. Nah, untuk untuk sampai ke perlengkapan sampai akhir ya Pak, maksudnya dari mulai bahan, perlengkapan, bikin sampai ke cara bebersihannya. Satu tahap lagi ya. Sampai tahap. Nah, sampai tahap akhirnya itu nanti kita lupa namanya Pak, alatnya. Sebentar. Tahu alatnya, steam maker. Ada yang tahu steam maker? Bukan, steam maker. Beda dengan slow cooker. Nah, kita udah food store tapi yang berbentuk, nggak bisa nayangin ya. Iya, kan biasanya food store pakai ziplock itu. Nah, tapi yang food store-nya yang kayak biaba itu nggak bisa ngasih contohnya soalnya alatnya nggak ada. Itu aja ya Pak ya, langsung aja ya. Nah, udah semua perlengkapan sudah ada, lalu kita masuk ke prosesnya. Prosesnya terlebih dahulu kita cuci tangan, perlengkapan semuanya dalam keadaan bersih ya. Lalu kita masukkan bahannya ke dalam steam maker. Setelah dimasukkan ke dalam steam maker, masukkan air ke dalam pot makernya tadi, pot steamnya tadi, dalam batas yang permintaan. Biasanya itu ada level 3-nya. Nah, setelah di level 3 baru kita colokkan ke listrik untuk alatnya, lalu kita pencet tombol steamnya. Nah, setelah berbunyi dan sudah matang, baru kita kita haluskan untuk sesuai umur bayi. Kalau usia 6 sampai 8 bulan itu teksturnya halus. Nah, kalau untuk yang usia 9 sampai 11 itu bertekstur kasar. Nah, terus kalau misalkan usia 12 bulan sampai seterusnya itu sudah mulai makanan dewasa, tapi teksturnya lebih lembek dan potongannya lebih kecil. Nah, seperti itu. Ya, baik Bapak, terima kasih. Ya, baik Bapak, Ibu, demikianlah materi penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf kalau ada penyampaian yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hapus dulu. Perkenalkan, nama saya Marsida, biasa dipanggil Ida. Saya perwakilan dari CV Nur Cahaya Aulia. Oke, hari ini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan susu formula. Oke, sebelumnya biar nggak pada lemas kalau saya bilang selamat siang, jawabannya siang tetap semangat ya. Oke, selamat siang, siang tetap semangat. Oke, selanjutnya saya akan langsung saja ke materinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat susu formula. Yang pertama kita persiapkan alatnya dulu. Alat dan bahannya itu ada susu formula. Kalau untuk bahannya ada susu, air panas, air biasa. Terus untuk alatnya itu ada termos air panas, termos air biasa. Terus untuk kaleng susunya. Terus botolnya harus steril. Nah, sebelum kita melakukan tindakan, biasanya kalau misalnya di majikan itu, biasanya kalau bikin susu itu di meja. Biasanya kalau misalnya nggak di kamar, ya di ruangan, ada ruangan khusus untuk anak. Nah, selanjutnya sebelum kita melakukan tindakan, kita harus persiapkan dulu untuk kita.
Kayak kita harus steril, misalnya contohnya kita harus cuci tangan sebelum melakukan tindakan. Terus untuk persiapkan ruangannya, biasanya ruangannya tadi bersih. Terus selanjutnya kenyamanan, intinya tuh bersih, steril juga untuk ruangannya. Selanjutnya untuk cara pembuatannya, yang pertama cara pembuatan susu itu biasanya kita harus tahu dulu apa aja yang harus kita lakukan duluan. Kalau biasanya yang saya ajarkan itu bikin susu itu air panas dulu, air hangat dulu, air biasa baru susu. Terus kalau misalnya selanjutnya itu tergantung dari majikan. Saya selalu memberikan ke suster saya, kalau misalnya di rumah majikan itu mau itu bikin susunya susu duluan atau air panas dulu, itu tergantung dari majikan. Ikutin semua aturan yang ada di majikan, karena kalau kita yang rubah biasanya kan majikan udah melakukan hal tersebut. Jadi kalau kita rubah di tengah jalan, otomatis anaknya bisa kayak mencret, bisa kayak konstipasi atau BAB-nya kurang lancar atau keras. Nah selanjutnya yang pertama, kita udah botolnya harus steril. Kita siapin dulu tergantung dari ukurannya, takarannya. Biasanya kita pakai takaran yang 30 ml. Misalnya contohnya saya kasih takaran yang 5 sendok. Kalau misalnya 5 sendok itu 65 air panasnya, 85 air biasa, jumlahnya 150. Nah kita masukin air panasnya 65 dengan takaran, biasanya kan di botol itu ada strip-strip takarannya. Ada kalau enggak tulis takarannya ya tulis jumlahnya, kalau enggak tulis jumlahnya ya tulis takarannya. Itu tergantung dari botol majikan sih. Ada botol juga itu yang takarannya di depan, jumlahnya di belakang. Itu tergantung dari pemahaman kita. Nah selanjutnya kita masukin air panasnya atau air hangat, terus air biasa, baru kita susu. Terus untuk kocok susunya itu ada 2 cara. Yang pertama dipilin atau enggak diputar searah jarum jam. Kalau misalnya kita kocok susunya seperti ini, otomatis di dalam itu ada gelembung, bisa terjadi anaknya itu kayak, biasanya kan anak majikan atau anak orang kaya itu lambungnya sensitif. Jadi kalau ada udara, kalau ada gelembung itu otomatis ada udara di dalam gelembung itu, nanti biasanya anak itu kadang suka mencret atau BAB-nya kurang lancar atau biasanya kembung. Nah selanjutnya kalau misalnya udah kita caranya kan memilin, terus habis memilin terus kita kalau enggak dikocok, ya enggak perlu dikocok dengan tekanan yang tinggi sih. Terus selanjutnya kalau misalnya takutnya susunya masih panas, biasanya kita itu enggak langsung memberikan kepada anak, atau enggak kita misalnya kita tes dulu nih, jangan sampai spring dotnya itu atau karet botolnya itu sentuh ke tangan kita karena botolnya kan steril. Jadi tutup. Oke, terima kasih untuk waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hapus dulu. Ya, sudah 2 orang sukarelawan mau pembuatan kok skema elemen dan KUK ya. Kenapa? Harus pakai PowerPoint juga. Nah, PowerPoint-nya besok. Jadi PowerPoint-nya dibuat atau dirancang nanti malam. Ya, kerjasama bikin PowerPoint. Besok presentasinya pakai PowerPoint. Saya nanti hanya menyampaikan sekitar sampai jam 17 atau 17.30 bagaimana Bapak Ibu menyusun materi. Terus materi itu diterjemahkan ke dalam PowerPoint. Nah, PowerPoint-nya selesai nanti malam. Oke? Istirahat, kita masuk jam 15.30. Ya, tepat jam 15.30 kita mulai. Sekarang jalan-jalan dulu keluar, boleh lihat-lihat ke jalan kalau nggak mau ngopi. Silakan.
sesi kedua pra assessment. Tadi waktu sesi pertama udah sebelum coffee break, jadi ini sesi kedua pra assessment. Jadi besok assessmentnya doain ya semoga lulus. Bye. Nantikan ya seperti dia ya, nanti tampil ke depan ya besok ya. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Varia dari perwakilan dari CV Dedi Sukati Sejahtera. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana untuk memberikan susu formula pada bayi, terkhususnya untuk kategori merencanakan pemberian untuk susu formula itu sendiri. Nah, di sini ada tiap subbab materinya. Yang pertama itu ada kita akan ketika kita akan memijat bayi, yang pertama kita harus menyiapkan alatnya seperti minyak telon dan alat untuk memijat seperti karpet. Tanyakan lagi. Apalagi selain itu? Apalagi selain itu, Bang, babynya ibu. Itu baby bukan alat ya, baby oil alat ya. Saya menanyakan alatnya selain baby oil, minyak untuk memijat, apa saja? Perlak dan kain alas. Itu alatnya ya. 1 minyak telon, 2 perlak, 4 alas. Ya. Begitu kita melakukan cara pemijatan pada baby. Kita lakukan yang pertama, kita membuka bajunya terlebih dahulu, lalu diletakkan dengan posisi yang rileks. Yang kedua, baru kita melakukan pemijatan dari arah kaki, kemudian dari atas punggung bayi, lalu ke badan bayi, terakhir ke tangan. Cara memijatnya kita harus menggerakkan jari kita secara pelan-pelan, ya, tidak memakai tenaga yang kuat ya, hanya untuk pelan-pelan saja. Bergerak, jalan. Untuk melakukan pemijatannya pelan-pelan saja. Dengan melakukan pemijatan itu agar bayi pertumbuhannya lebih cepat dan badannya fresh dan sehat. Terima kasih, itu saja. Kasih dulu evaluasi. Evaluasi. Bikin soal 2. Tanya dulu siapa, tunjuk. Siapa ya? Kayak bayi ini aja yang depan. Gimana Mbak? Ya, apa yang mau ditanyakan sama itu? Saya tanyakan setelah kita melakukan pemijatan bayi selesai, untuk apa gunanya? Supaya apa bayinya? Untuk merilekskan otot bayi, karena bayi kan banyak gerak, kadang ototnya jadi kaku. Dengan adanya pemijatan menjadi rileks otot bayi dan menjadikan bayi itu bisa nyenyak tidurnya Dan pertumbuhannya lebih cepat. Kasih pujian. Gimana kasih pujian? Terima kasih semuanya. Halo, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sundayu. Saya dari LPK Permata Kasih
Bunda Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam stimulasi pada bayi. Sebelumnya mungkin ini terdengar agak aneh karena yang saya jelaskan ini adalah materi kebidanan. Jadi saya akan menjelaskan stimulasi-stimulasi pada bayi. Yang pertama, saya nggak apa-apa sambil lihat ya. Bingung tatapannya, kayak kosong, terus kadang kita manggil masih belum bisa melihat menoleh ke kita. Nah, kita sebagai babysitter trainer harus memberikan penjelasan kepada tenaga kerja kita untuk melakukan stimulasi tersebut, yaitu sebentar. Nah, kita harus memberikan gambaran warna yang mencolok. Dalam arti yang mencolok itu warna merah, warna hijau, dan biru. Nah, kita stimulasi dengan benda-benda yang berwarna tersebut. Kalau misalnya anak itu mengikuti pergerakan kita, berarti stimulasinya disebut berhasil. Misalnya nih, ada mainan atau balok itu berwarna hijau. Kita pegang, kita arahkan ke depan mata sekitar 60 cm, kita gerakan kiri kanan. Kalau anak mengikuti berarti stimulasinya berhasil. Kalau tidak berarti ada kelainan pada anak. Kemudian yang kedua, pada telinga. Nah, untuk stimulasi telinga itu kita memberikan mainan yang berbunyi, lonceng-lonceng. Kalau misalnya kan biasa ada kayak tempat tidur mainan itu ada gantung-gantungan. Nah, kita bunyiin kalau dia kayak menggerakkan badannya cara mencari gitu, berarti itu stimulasinya berhasil. Tetapi kalau misalnya anak tidak menghiraukan bunyi lonceng itu, anak itu dikatakan belum bisa merangsang untuk telinganya, itu berarti stimulasinya gagal. Nah, untuk babysitter harusnya sering-sering melakukan stimulasi tersebut, karena bayi pada usia 1 sampai 2 bulan bayi 1 sampai 2 bulan harus sudah bisa mendengar, dalam arti tidak tuli. Jadi suster sudah harus tahu ya. Kira-kira begitu ya. Ini jam sekarang jam 6. Cukup ya jamnya? Cukup ya. Baik, terima kasih untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu untuk kita semuanya. Semoga sukses dan semoga kompeten besok.